Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Gemini Pro ingin mempresentasikan tugas video kami, yaitu redesign aplikasi Silhouette LMS Value Mobile. Selanjutnya, oke, di sini tim kami ada Muhammad Rafiq Abdul Rashid, terus ada saya Hafiz Fajar Ramadan, lalu ada Muhammad Alvin Faiz, Agil Gabi Abizar, dan ada Ridwan Faiz Herlambang. Lalu selanjutnya, oke, untuk step 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Agil. Oke, untuk step pertama yaitu memahami pengguna. Target pengguna dari aplikasi Sileo Telium Mobile adalah mahasiswa Telkom University, sehingga dalam tahap ini tim melakukan beberapa wawancara kepada mahasiswa Telkom University untuk mendapatkan pain points, keinginan, dan goals yang ingin dicapai. Dari proses tersebut kami mendapatkan informasi berupa goals, yang pertama akses cepat dan tidak ada informasi yang terlewat. Pain points yaitu masalah navigasi dan UI, dan notifikasi tidak selalu muncul. Dan ada harapan, yaitu UI UX seperti aplikasi mobile pada umumnya, sistem notifikasi bisa diandalkan, dan bisa melihat nilai seperti di website. Dari goals, pain points, dan harapan tersebut menjadi dasar utama kami dalam membuat user persona. Step 2, memahami fungsi bisnis. Poin pertama yaitu perbaiki mental model. Dalam desain lama, beberapa mata kuliah di dalam detail course disusun berdasarkan susunan kronologis. Kemudian, pada desain baru diubah dengan disusun berdasarkan fungsional. Keputusan ini dibuat agar dasar saran pengguna yang lebih memprioritaskan mencari apa dibanding dengan kapan tugas ini diberikan. Poin selanjutnya hierarchical task analysis. Nomor 1, login ke aplikasi melalui dua opsi yaitu menggunakan SSO dan scan QR code. Kedua, cek deadline tugas bisa melalui page kalender kemudian lihat daftar tugas pada tanggal yang diinginkan. Ketiga, download materi bisa diakses melalui page My Course, lalu pilih section materi dan video pembelajaran, lalu download sesuai format. Keempat, upload tugas bisa melalui page detail tugas, kemudian pilih file tugas dan upload. Kita lanjut ke step 3, memahami prinsip desain UI. Pertama ada konsistensi, standarisasi tipografi yang digunakan itu ukuran hurufnya ada di 20 px, pada seluruh header halaman seperti My Course dan kalender. Kedua ada standarisasi palet warna, yang digunakannya itu warna merah sebagai warna primer untuk identitas utama dan warna abu-abu untuk garis batas border pada setiap komponen antarmuka, dan ada warna hitam dan warna putih. Lalu ada simplicity, yang pertama ada restrukturisasi informasi, yaitu pengelompokan data mata kuliah secara terpusat menjadi 5 section fungsional. Ada deskripsi, slide atau video, forum diskusi, tugas, dan ujian. Yang kedua ada komponen interaktif, menggunakan kontrol akordeon untuk menyembunyikan detail materi secara default dan mengeliminasi masalah infinite scrolling, yaitu pengguliran layar yang terlalu panjang. Dan terakhir ada konteks, yaitu di sini ada prioritas tenggat waktu, yang mana sistem secara otomatis menyusun urutan tampilan tugas berdasarkan deadline yang paling awal, yaitu terdekat dengan waktu pengguna saat ini. Lanjut ke step 4, membangun menu sistem dan skema navigasi. Pertama ada upload tugas, navigasinya itu dimulai dari dashboard, kemudian pengguna mengklik tugas yang ingin disubmit. Setelah itu akan masuk ke detail tugas dan pengguna mengklik tambahkan pengajuan dan kemudian memilih file tugas yang akan disubmit. Setelah itu pengguna akan melihat dialog menu yang akan menanyakan apakah file sudah sesuai, kemudian pengguna mengklik ya dan akan muncul feedback bahwa tugas telah terkirim. Lalu yang kedua ada mengecek deadline tugas. Navigasinya itu dimulai dari dashboard, kemudian pengguna mengklik ikon kalender pada bottom navigation bar. Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman kalender. Kemudian pengguna bisa melihat deadline tugas pada hari ini dan deadline selama sebulan dengan melihat kalender yang memiliki titik merah. Untuk lebih detailnya, pengguna bisa mengklik tanggal yang ingin dilihat. Selanjutnya ada step 5, yaitu memilih tipe window. Di sini ada primary window dan secondary window. Primary window adalah layar utama yang ditampilkan secara full screen sebagai anchor navigation utama aplikasi. Contoh pada desain ini itu terdapat pada window My Course. Lalu ada secondary window. Secondary window adalah layar yang muncul di atas primary window, dipicu oleh aksi user. Tab scroll klik tombol biasanya berada sebagai overlay atau halaman baru di atasnya. Untuk contohnya pada desain ini terdapat pada detail course. Lalu lanjut ke step 6, memilih perangkat interaksi. Struktur jendela dan mekanisme interaksi berfokus pada efisiensi penggunaan perangkat seluler, penggunaan primary window sebagai bingkai utama, dan menerapkan dialog box khusus untuk aksi kritis seperti pengiriman tugas guna mencegah kesalahan fatal. Seluruh interaksi dioptimalkan untuk operasional touchscreen dengan memastikan area sentuh yang luas, sehingga navigasi terasa lebih natural, cepat, dan responsif bagi mahasiswa dengan mobilitas tinggi. Lalu lanjut ke tahap 7, memilih screen based control. Kontrol layar dibuat lebih intuitif dengan mengubah daftar teks menjadi card layout yang kaya akan informasi visual dan dilengkapi progress bar sebagai indikator instan agar pengguna dapat langsung memantau status pembelajarannya secara efisien. Penyederhanaan bottom navigation bar menjadi 4 ikon inti dilakukan untuk menjaga antarmuka tetap bersih. Pemilihan kontrol ini bertujuan untuk mengurangi beban kognitif pengguna sekaligus mempercepat akses ke fitur-fitur yang paling sering dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke step 8, yaitu menuliskan teks dalam pesan.
Nah, untuk teks yang kami gunakan di aplikasi ini yaitu teks yang familiar dengan aplikasi mobile seperti contoh di placeholder input itu ada kata masukkan email SSO dan masukkan password. Lalu yang kedua ada tombol aksi yaitu pada label masuk agar tombol itu terasa natural bagi pengguna karena berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu ekspansi konten, bisa dilihat pada gambar yang kedua yaitu ada tombol selengkapnya, dan tutup pada deskripsi tugas untuk melihat uh, detail selengkapnya. Oke, selanjutnya. Untuk step yang kesembilan yaitu memberikan feedback, guidance, dan assistance. Nah, pada gambar yang pertama yaitu tampilan submission telah disubmit. Yaitu sistem memberikan respon visual langsung untuk mengkonfirmasi bahwa tindakan pengguna itu sudah berhasil diproses. Lalu gambar yang kedua yaitu ada instruksi terpandu sejak awal penggunaan untuk memastikan pengguna memahami navigasi dan cara kerja fitur utama aplikasi secara benar. Lalu untuk gambar yang ketiga yaitu menyediakan informasi bantuan statis, yaitu tampilan FAQ atau frequency asked question yang bisa diakses pengguna kapan saja untuk menyelesaikan kendala tanpa perlu menunggu bantuan admin. Selanjutnya ada storyboard. Jadi storyboard secara sederhana adalah skenario ketika pengguna menggunakan aplikasi sellout LMS Tele Mobile. Bisa dilihat pada panel pertama yaitu ada seorang mahasiswa ketika pulang kelas dia berjalan ke kantin untuk makan siang. Kemudian di panel kedua bisa dilihat bahwa ketika sedang makan dia mendengar notifikasi dari handphonenya, yaitu notifikasi dari aplikasi Sello LMS Mobile bahwa deadline tugas itu sebentar lagi. Kemudian setelah melihat notifikasi tersebut, dia mengeluarkan kertas, bisa dilihat di panel ketiga, mengeluarkan kertas dari tasnya, kemudian memfoto tugas tersebut dan menguploadnya ke Sellout LMS Tele Mobile. Nah, dari ketiga panel tersebut bisa dilihat bahwa aplikasi Sellout LMS Tele Mobile ini sangat membantu mahasiswa, terutama ketika sedang berada di luar dan tidak sedang membawa laptop. Nah, ini adalah QR untuk prototipe dari aplikasi Sello LMS Mobile yang telah diredesign, bisa di-scan. Kemudian untuk prototipe lebih lanjut, kita akan demokan secara manual. Ini adalah splash screen, kemudian ada dua button, kita pilih masuk, masukkan email SSO, masukkan password, kemudian kita masuk, ada loading. Nah, pertama ini ada guidance. Kita akan dipandu dulu dan diberikan info-info penting sebelum kita memulai aplikasi. Ada pantau timeline tugas, ada berita dan kegiatan dari kampus dari tab berita dan acara. Kemudian ada bisa kita melihat tugas secara menyeluruh selama sebulan dengan mengeklik ikon kalender di bagian bottom navigation bar. Nah, kita mulai pertama dulu dari dashboard. Di dashboard ini ada dua tab, ada tab dashboard dan tab berita dan acara untuk informasi-informasi seputar kampus. Kemudian kita bisa expand juga, lihat selengkapnya untuk melihat tugas lebih banyak lagi. Kemudian course overview juga kita bisa expand juga untuk melihat tugas lebih banyak lagi. Kemudian kita ada My Course. Untuk di My Course ini adalah mata kuliah yang sedang kita ikuti. Ada juga progres di masing-masing mata kuliah gitu, untuk mengetahui sudah seberapa jauh kita belajar. Kemudian ada kalender ini berisi tentang deadline tugas pada hari tersebut. Kita juga bisa memilih tanggal lain untuk mengecek deadline tugas pada tanggal tersebut, pada tanggal yang memiliki titik-titik merah ini. Kita juga bisa menambahkan pengingat, misalkan kita ada kegiatan Zoom meeting atau ada lain-lain, kita bisa tambahkan pengingat. Kemudian ada fitur profile. Di profile ini kita juga ada pengaturan untuk setting-setting. Kemudian kita ada frekuensi asked question untuk menanyakan hal-hal yang paling sering ditanyakan. Kita bisa expand juga. Nah, tadi di My Course ini kita bisa lihat detailnya. Detail course itu ada course, partisipan, dan grades. Untuk course sendiri itu bisa di-expand lagi. Dan kita bagi menjadi 5 section. Section 1 untuk deskripsi, ada materi untuk section 2, dan section 3 untuk forum, section 4 untuk tugas, dan section 5 untuk ujian. Kemudian untuk partisipan adalah teman-teman kita yang mengambil mata kuliah tersebut pada kelas yang sama, bisa di-expand, bisa ditutup juga. Ada grades untuk bisa melihat nilai, karena sebagian besar responden pada saat kita melakukan wawancara ingin bisa melihat nilai dari handphone, sedangkan pada desain sebelumnya tidak bisa melihat nilai. Kemudian kita mencoba untuk upload tugas, kita klik tugasnya, kemudian kita tambahkan pengajuan, kita tambahkan file,
Lalu kita pilih file dari file manager, kemudian ada loading, tugas berhasil di-upload tapi belum terkirim. Kemudian kita klik ya, set, nanti ada loading. Nah, ada feedback berupa tugas telah terkirim, tanda ini sudah berubah menjadi selesai dengan berubah warna, kemudian status pengumpulan juga sekarang sudah terkirim. Kemudian kita bisa lihat selengkapnya juga di sini untuk melihat detail tugasnya. Kemudian kita juga bisa lihat notifikasi. Di notifikasi ini ada beberapa notifikasi, ada berupa telah mengirimkan tugas, biasanya dapat notifikasi, kemudian ketika ada deadline, dan ketika tugasnya telah dinilai oleh dosen ataupun asprak dan lain sebagainya. Kita juga bisa logout dan kembali ke tampilan awal. Mungkin sekian presentasi yang bisa disampaikan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.